once again. Shalom, perkenalkan nama saya Corina Bosak dari kelas 6 gabungan 1 SIK NIM 180411397 Fakultas Teknik Komputer Prodi Teknik Informatika, mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo angkatan 2018. Di sini baiklah saya akan memaparkan materi tentang informasi geospasial. Adapun tujuan instruksional pertama itu memahami informasi geospasial. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial pasal 1 sampai 4. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, posisinya. Data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran atau karakteristik objek alam maupun buatan manusia yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi. Informasi geospasial menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 diartikan informasi geografis sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Informasi geospasial terbagi atas dua, yaitu informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik. Pertama, informasi geospasial dasar. Jaringan kontrol geodesi adalah titik-titik kontrol geodesi yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi tertentu bagi informasi geospasial yang terdiri dari: pertama, jaringan kontrol horizontal nasional. Kedua, jaringan kontrol vertikal nasional. Ketiga, jaringan kontrol gaya berat dan pasang surut laut. Pemetaan rupa bumi dan toponim. Pertama, peta rupa bumi. Peta rupa bumi atau topografi maps adalah peta yang memperlihatkan unsur-unsur alam asli unsur buatan manusia di atas permukaan bumi. Unsur-unsur tersebut diusahakan untuk diperlihatkan pada posisi yang sebenarnya. Rupa bumi disebut juga sebagai peta umum, karena dalam peta rupa bumi menyajikan semua unsur yang ada pada permukaan bumi dengan mempertimbangkan skala yang sangat terbatas. Peta rupa bumi dapat digunakan untuk bermacam-macam tujuan, termasuk untuk tujuan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, toponim. Toponim adalah salah satu cabang ilmu kebumian yang mengkaji dan mempelajari permasalahan penamaan unsur geografis, baik alam maupun budaya. Toponimi meliputi pembakuan nama unsur geografis, alam dan budaya, penulisan, ejaan, pengucapan atau fonetik, sejarah penamaan, dan korelasi nama dengan sumber daya sebuah unsur geografis. Pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Peta dasar kelautan merupakan peta dasar yang memberikan informasi untuk wilayah pesisir dan laut.
terutama kedalaman jenis pantai seperti berpasir, berlumpur, atau berbau, serta informasi dasar lainnya yang terkait dengan navigasi dan administrasi di wilayah laut sebagai acuan untuk peta tematik kelautan. Pertama, Peta Dasar Lingkungan Pantai Indonesia atau LPI. Kedua, Peta Dasar Lingkungan Lautan Nasional atau LN. Yang keempat, pemetaan batas wilayah. Pemetaan batas wilayah menunjukkan batas-batas wilayah yang menjadi kekuasaan komunitas tertentu. Peta ini dibuat untuk merespon faktor-faktor yang dianggap dapat mengganggu wilayah kekuasaan komunitas tersebut. Bagian yang kedua, informasi geospasial, yaitu informasi geospasial tematik. Peran informasi geospasial dalam pemahaman NKRI sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Informasi geospasial yang akurat dan akuntabel dapat representasikan hubungan antara fenomena secara komprehensif. Pembangunan merupakan hubungan antara manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Informasi geospasial bersifat multifungsi dan dibutuhkan oleh semua institusi, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan dan segala aspek dari pembangunan nasional. Perkembangan teknologi geospasial. Teknologi geospasial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai alat modern yang berkontribusi terhadap pemetaan dan analisis geografis. Teknologi ini telah berkembang dalam zaman prasejarah. Teknologi geospasial terus mengalami perkembangan sejak tahun 80-an. Diawali oleh cara pengambilan informasi yang sangat sederhana dengan wahana yang sederhana pula. Namun seiring dengan perkembangan mulai dengan teknologi foto udara hingga pemanfaatan data digital dengan menggunakan wahana satelit telah membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi. Secara umum, teknologi geospasial ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pada gambar ada geospatial teknologi. Pertama itu GIS, yang kedua GNSS, yang ketiga Earth Observation, dan keempat scanning. Dan di sampingnya lagi ada GeoWave, Use, Server, Author, dan Content.